Halo Farel Prayoga, semoga kamu sehat selalu ya Farel dan makin sukses. Nama saya Kana Rizky, yang suara azan saya diambil oleh orang untuk membuat konten tentang kamu. Dan saya gak apa-apa kok. Semoga kita dapat bertemu ya Farel. Azannya Farel itu saya yakin, hakul yakin dengan suara Farel seperti itu, kalau azan itu Masya Allah pasti bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terhadap video fakta di balik adzan Farel Prayoga, banyak yang pada penasaran. Ya, Kana Rizky sendiri coba suruh klarifikasi gitu. Nggak cuma ceritanya sampean doang gitu ya. Ya memang video yang itu, kala itu Kana Rizky masih ada di Dayah, masih ada di pondok. Nah kebetulan kali ini dia dijemput ayahnya pulang karena agak kurang enak badan. Dan alhamdulillah saya berkesempatan komunikasi lagi, ngobrol langsung meskipun lewat video call ya. Banyak hal yang kemudian kita sampaikan. Tapi obrolan ini qadarullah ya, qadarullah. Tadi suaranya nggak keluar. Tapi baiklah, kemudian saya minta videokan saja. Kemudian kita posting hari kali ini, kita posting. Dan adzan yang tempo hari heboh, yang katanya Farel adzan, ternyata orang yang membuat konten itu mengambil suara Tengku Kana Rizky ini. Sekarang kita supaya lebih mantep, supaya tidak ada lagi yang penasaran bahwa benarkah itu bukan suara Farel gitu. Meskipun banyak juga yang sebenarnya sudah tahu ya bahwa suara Farel itu warna suaranya seperti ini, agak tinggi dikit, masih agak melengking. Kalau yang Kana Rizky ini agak empuk suaranya. Ada yang bisa membedakan seperti itu. Tapi yang penting sekarang kita berikan fakta yang lebih valid. Bahkan Kana Rizky juga tadi sudah menyapa Farel Prayoga seperti itu. Ya mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi semuanya. Tidak usah panjang lebar. Nah ini video ketika tadi kita ngobrol banyak, hampir setengah jam kita komunikasi dengan Tengku Kana Rizky. Coba kita perhatikan ini, Nah ini ketika dia masih agak tadi sakit ya di kamar, kemudian terima telepon saya, kemudian keluar. Nah ini ya keluar di luar. Dia mencoba adzan tadi, mencoba membuktikan gitu, ini adzan saya Ustadz gitu. Tapi ini adzannya waktu di dalam rumah seperti itu. Ini ya adzannya tadi, adzannya lengkap, cuman qadarullah suaranya nggak keluar. Tapi memang kualitasnya juga, kualitas audionya karena itu langsung begitu ya kurang bagus. Tapi alhamdulillah Nanda Tengku Kana Rizky ini kemudian mau adzan saja di musola, di masjid yang biasanya dia mulai sejak kecil adzan di situ. Nanti adzannya kita tampilkan penuh yang di masjid. Nah ini kondisinya ya, dengan bapaknya, ayahnya, ada ibunya juga, Masya Allah ya. Demikian bersahaja kehidupan keluarga Tengku Kana Rizky ini. Dan saya tanya, ketika umroh mendapat hadiah umroh dari Polres Lok Sumawe karena dia juara adzan. Ketika saya tanya di Haromain, di tempat dua tanah suci itu di Mekah Madinah, ketika dia umroh, permohonannya kepada Allah apa? Di sana kan doa sangat mustajabah. Doanya apa? Doanya hanya dua saja. Pertama, kepada ibu bapak, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang pertama itu. Yang kedua doanya, semoga Rizky bisa kerasan di pondok, menuntut ilmu yang banyak di pondok. Hanya itu doanya, Masya Allah. Kita bayangkan ya, kalau saya bergetar ini, kalau kita ke tanah suci, kalau kita di Raudhah itu pas berdoa, doa kita tentu yang besar-besar, tentu doa yang secara duniawi sangat besar menurut kita ya, secara ukhrawi jelaslah Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi secara spesifik doa di duniawinya itu sedemikian besar ya, karena kita yakin bahwa doa di situ pasti Allah kabulkan. Apalagi di Multazam di antara Hajar Aswad
dan pintu Ka'bah. Masya Allah. Tetapi sungguh pun demikian, tentukan rezeki ini doanya sedemikian bersahaja, tetapi sangat mendasar. Sesungguhnya itulah kunci dari sebuah kesuksesan dunia akhirat. Rezeki nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Pengen jadi seperti Pak Ustadz. Oh iya, pengen ngajar ngaji. Sudah hafal Al-Quran berapa? Itu saya tanya balik gitu. Dan pengen ke Jawa, ya syukur-syukur bisa ketemu Farel, syukur-syukur bisa silaturahim ke Alfiras ke kita, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, setidaknya ini menjawab aneka penasarannya banyak orang bahwa Tengku Kanarizki ini adalah pemilik suara asli ketika Farel diviralkan sebagai juara adzan internasional di Arab Saudi, mengalahkan 40 peserta dari 40 negara. Yang heboh ceritanya itu. Baik, kita tutup ini dengan penampilan adzan Tengku Kanarizki di masjid tadi barusan zuhur. Adzan audio seadanya di musola, jadi bergema bergaung begitu. Ya kurang maksimal, tetapi ini cukup memberikan bukti fakta bahwa dia memang benar-benar juara adzan. Dan juga yang kemarin itu adalah hanya bikinan orang-orang yang seolah-olah Farel adzan seperti adzannya Farel itu, saya yakin, hakul yakin dengan suara Farel seperti itu, kalau adzan itu Masya Allah pasti bagus. Cuman ketika kemudian tampilan Farel adzannya diambilkan dari suara orang lain, inilah yang perlu kita luruskan gitu. Bukan maksud apa-apa, bukan maksud macam-macam ya, tetapi apa jeleknya kalau kita bisa mengunggah atau menunjukkan fakta yang sebenarnya gitu, apa salahnya gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang a priori dengan konten tentang fakta adzan Farel Prayoga ini senyampang, sejauh bisa kita berikan yang baik, yang faktual, yang nyata, kenapa enggak gitu, demi kita semua. Demikian teman-teman sekalian, kita simak ya, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Farel Prayoga, semoga kamu sehat selalu ya Farel, dan makin sukses. Kenalkan, nama saya Kanarizki, berasal dari Losmawe, Aceh Utara, yang suara adzan saya diambil oleh orang untuk membuat konten tentang kamu. Dan saya gak apa-apa kok. Semoga kita dapat bertemu ya Farel. Dah Farel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.